Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Before that, I'm Destiana, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, major accounting. Okay, this time we will discuss about consumer behavior theory. Okay, let's start together. Nah, jadi pada pembahasan yang pertama, apa itu perilaku konsumen? Nah, perilaku konsumen ini mengacu pada studi tentang individu dan kelompok yang membuat keputusan untuk menghabiskan waktu, uang, dan upaya mereka pada sebuah produk dan layanan. Nah, ini meneliti bagaimana konsumen memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi penawaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, ada definisi utama. Menurut Leon Schiffman dan Leslie Canuck, itu adalah prosesnya tentang bagaimana individu mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh suatu barang. Jadi, bagaimana cara seseorang untuk memperoleh sebuah barang nih, proses seseorang untuk memperoleh barang. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller menggambarkannya sebagai perjalanan penuh dari pilihan hingga evaluasi pasca pembelian, dipengaruhi oleh faktor pribadi dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor budaya. Nah, nilai, keyakinan, dan norma membentuk preferensi nih, membentuk pandangan seperti tradisi yang memengaruhi pilihan makanan atau pembelian. Nah, jadi tradisi faktor budaya ini juga berpengaruh loh dalam pemilihan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu ada faktor sosial. Nah, pendapat dari keluarga, pengaruh teman, dan kelompok referensi ini mendorong keputusan. Seperti tren media sosial yang memengaruhi pembelian fashion. Ini marak banget kan, kayak influencer. Nah, kita pasti dapat pandangan dari sana nih. Nah, faktor sosial seperti itu. Selanjutnya yaitu ada faktor pribadi. Ini menurut usia, pendapatan, gaya hidup, dan kepribadian ini menentukan daya beli dan preferensi, mulai dari belanja anggaran hingga merek premium. Jadi individu dari diri kita sendiri, keinginan dari diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu ada faktor psikologis. Nah, ini motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan memandu emosional tanggapan, seperti bagaimana iklan membangkitkan keinginan untuk berinovasi. Sebenarnya faktor psikologis ini juga dari diri kita sendiri nih, dari sugesti diri kita sendiri untuk membeli suatu barang. Yang selanjutnya yaitu ada model perilaku konsumen populer. Yang pertama yaitu stimulus organisme model respons, atau disingkat menjadi SOR. Nah, apa sih SOR ini? Nah, SOR ini yaitu pemicu rangsangan lingkungan, proses internal seperti emosi dan kondisi yang mengarah ke respon pembeli. Nah, yang berguna untuk pemasaran kampanye yang membangkitkan perasaan. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang SOR ini. Yang pertama yaitu stimulus. Nah, stimulus itu eksternal seperti iklan, kemasan, atau word to mouth, seperti dari tulisan-tulisan atau ke tangan-tangan. Itu yang menarik perhatian para konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu organisme, yaitu proses internal konsumen. Nah, termasuk persepsi, motivasi, pembelajaran, dan memori yang menafsirkan dan memproses stimulus. Yang terakhir yaitu respon perilaku konsumen terhadap stimulus seperti membeli produk ataupun jasa. Nah,
Model SOR ini membantu pemasar memahami bagaimana konsumen memproses informasi dan membuat keputusan pembelian sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, yang selanjutnya ada model kotak hitam. Model kotak hitam itu memperlakukan pikiran konsumen sebagai kotak hitam buram di mana pemasaran dan rangsangan eksternal menghasilkan perilaku yang dapat diamati tanpa merinci internal pikiran. Nah, model ini menyatakan bahwa konsumen menerima input atau rangsangan dari lingkungan seperti promosi, harga, dan kualitas produk yang kemudian diproses dalam kotak hitam konsumen. Karakteristik model kotak hitam ini meliputi input, yaitu rangsangan dari lingkungan seperti promosi, harga, dan kualitas produk yang tadi. Nah, kotak hitam yaitu proses internal konsumen yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu output, yaitu respon konsumen seperti keputusan pembelian atau tidak pembelian. Nah, yang ketiga ada model proses pengambilan keputusan konsumen. Ini menguraikan 5 tahap dari pengenalan masalah hingga evaluasi pasca pembelian, membantu bisnis memetakan perjalanan pembeli. Nah, yang pertama ada pengenalan masalah. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah konsumen tersebut. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Konsumen mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia dan membandingkan fitur, harga, dan kualitas dari toko A ke toko B gitu. Yang keempat ada keputusan pembeli. Jadi konsumen ini memutuskan jadi untuk membeli atau tidak sebuah produk atau jasa yang sedang diperlukan tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi kepuasan atau ketidakpuasan setelah melakukan pembelian. Seperti contoh kalau kita sedang belanja online di Shopee, itu pasti ada ulasan yang tersedia. Nah, itu dia evaluasi pasca pembelian dari para konsumen. Kita dapat melihat baik atau buruknya sebuah produk tersebut. Nah, itu tadi merupakan proses pengambilan keputusan konsumen. Selanjutnya ada pendekatan dalam studi perilaku konsumen. Ada 2. Yang pertama yaitu pendekatan kardinal, mengukur kepuasan secara kuantitatif. Nah, ini menggunakan nomor utilitas. Utilitas total adalah manfaat keseluruhan dari konsumsi tersebut. Sedangkan utilitas marginal adalah kepuasan tambahan per unit. Misalnya, para ekonom menetapkan nilai numerik untuk mengukur seberapa besar kegembiraan yang diberikan oleh sebuah camilan. Ini dihitung dengan angka. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan ordinal. Ini berfokus pada preferensi peringkat tanpa angka yang pasti. Nah, menekankan kepuasan yang relatif. Konsumen memberikan peringkat opsi seperti lebih suka kopi daripada teh untuk memahami pemilihan tanpa pengukuran dan menyederhanakan analisis dari perilaku. Ini lebih ke pendapat kita. Juga lebih suka sunset daripada sunrise. Itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu mengapa memahami perilaku konsumen itu penting bagi sebuah bisnis. Yang pertama yaitu memprediksi tren pasar, mengantisipasi pergeseran kebutuhan seperti meningkatnya permintaan akan produk yang ramah lingkungan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam evolusi konsumen. Yang kedua yaitu sesuaikan strategi pemasaran. Rancang kampanye bertarget yang beresonansi dengan motivasi dan persepsi, meningkatkan keterlibatan dan konferensi. Yang ketiga yaitu dapatkan keunggulan kompetitif. Analisis ciri-ciri konsumen yang unik untuk membedakan penawaran, mengalahkan manuver saingan di pasar yang ramai. Jadi kita juga harus lihat nih selera konsumen itu seperti apa gitu. Nah, yang keempat yaitu menginformasikan keputusan produk dan kebijakan.
memandu kebijakan pengembangan dan perlindungan konsumen, memastikan produk memenuhi tuntutan dan membangun kepercayaan konsumen. Nah, memanfaatkan wawasan ini mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan loyalitas pelanggan di pasar yang dinamis. Nah, selanjutnya ada studi kasus, strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu keberhasilan personalisasi Netflix. Kalian pasti udah nggak asing dong sama Netflix. Nah, dengan menganalisis kebiasaan dan preferensi menonton, Netflix berinovasi algoritma rekomendasi. Nah, meningkatkan retensi pengguna sebesar 75%. Nah, ini pendekatan berbasis data mengubah penemuan konten yang mengarah ke film asli hits seperti Stranger Things yang disesuaikan dengan petaruh pemirsa. Riset perilaku konsumen Risik menggeser promosi ini dari iklan luas ke Ernala yang dipersonalisasi. Nah, meningkatkan keterlibatan sebesar 30% dan distribusi melalui saran streaming yang ditargetkan. Nah, jadi strategi pemasaran yang baik nih dari Netflix. Nah, yang kedua yaitu poin penting, memahami pola menonton dan preferensi genre memungkinkan Netflix untuk menyempurnakan promosi dan distribusi global yang menghasilkan pertumbuhan pelanggan hingga miliaran. Jadi Netflix bisa se-booming sekarang ini karena dia itu memahami pola menonton dan preferensi genre. Ini membuat Netflix bisa menghasilkan pertumbuhan pelanggan hingga miliaran mendunia. Nah, kesimpulannya yaitu membuka kesuksesan bisnis melalui konsumen. Perilaku konsumen adalah proses multifas yang dibentuk oleh pengaruh budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, menguasai teori dan model yang relevan, memperdayakan bisnis untuk mencapai kepuasan pelanggan, menumbuhkan loyalitas, dan memaksimalkan keuntungan. Terapkan prinsip-prinsip ini untuk membuat produk dan layanan yang benar-benar beresonansi dengan kebutuhan pasar dan mendorong inovasi. That was an explanation about consumer behavior theory. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. Okay, see you in the next video. Goodbye.